Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulih, wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Pemirsa Jendela Ramadan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Pada episode yang lalu sudah kita bahas beberapa landasan mengapa di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali kita yang bersedekah. Pada episode kali ini kita lanjutkan mengapa banyak sekali bersedekah, karena kita ingin meniru Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis disebutkan karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasul Muhammad itu adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan Rasulullah itu semakin meningkat di bulan Ramadan. Inilah yang menjadi referensi mengapa banyak umat Islam itu bersedekah di bulan Ramadan. Yang lainnya sebagian mengkaitkan dengan fadilah atau keutamaan orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa kalau orang itu memberi makan bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan mereka yang berpuasa. Walaupun ini tidak boleh menjadi alasan, kalau gitu nggak usah puasa saja. Memberi makan saya kira sudah cukup dengan ibadah puasa itu. Kalau dimaknai seperti itu, tentu pemahaman yang perlu kita koreksi. Pemahamannya adalah bahwa kita ini harus memperbanyak sedekah, terutama kepada mereka yang berpuasa. Karena itu kemudian di Indonesia ini ada banyak sekali tradisi yang berkaitan dengan sedekah di bulan Ramadan. Misalnya ada banyak sekali kegiatan santunan, berbagai bentuk santunan. Sebagian besarnya adalah santunan untuk kaum du'afa, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan kaum yang lemah yang lainnya. Sebagiannya berupa makanan siap saji. Tapi seringkali yang seperti ini banyak yang terbuang, mubadzir karena semua memberikannya berupa makanan. Kadang-kadang acara berbuka puasa bersama juga begitu. Makanannya berlebih sehingga seringkali terbuang. Tentu ini perlu menjadi bagian dari refleksi kita bersama-sama. Apakah sedekahnya harus berupa makanan? Tidakkah bisa dalam bentuk yang lain misalnya? Kemudian yang berikutnya, tentu saja banyak sekali kita melihat bahwa sedekah itu selalu berupa charity. Sesuatu yang kadang-kadang bersifat santunan yang dalam beberapa hal mungkin bukan sesuatu yang diperlukan oleh yang menerima itu. Itu lebih banyak dari sudut pandang mereka yang memberi daripada sudut pandang mereka yang menerima. Dari sinilah maka kita perlu melakukan ya semacam kritik sosial begitu atas berbagai tradisi yang ada. Bersedekah tentu baik, berderma tentu baik, tapi kita hendaknya senantiasa berusaha agar sedekah itu tidak menjadi sesuatu yang mubadzir. Karena Quran menyebutkan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzir itu adalah perilaku yang menunjukkan dia adalah temannya setan. Padahal setan harus dibelenggu di bulan Ramadan. Yang kedua, marilah kita lihat dari sudut pandang kemanfaatan sang penerima, bukan kita yang memberi. Sehingga berbagai bentuk sedekah, santunan itu perlu kita kaitkan dengan apa sih yang paling diperlukan dan siapa sih yang paling memerlukan. Sehingga nilai manfaat dari sedekah kita itu menjadi lebih besar. Disinilah saya kira pentingnya sedekah dalam bentuk-bentuk yang bersifat investasi yang memiliki dampak jangka panjang, misalnya
beasiswa kita serahkan di bulan Ramadan, beasiswa kita berikan dalam kegiatan-kegiatan santunan, mungkin itu lebih bermanfaat. Atau kita memberikan insentif bagi guru agar mereka lebih semangat mengajar dan sebagainya yang bersifat investasi, itu mungkin perlu menjadi bagian dari pilihan-pilihan dan model sedekah yang kita tunaikan selama bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.